Selamat malam pemirsa HCBN dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah berjumpa kembali bersama kami malam hari ini untuk Nubuatan Dalam Berita. Sungguh hari yang menyenangkan, banyak berita menarik seputar di sekeliling kita. Dimanapun Anda berada, kami yakin banyak berita-berita atau kejadian-kejadian yang menarik. Malam hari ini secara khusus kami mengundang saudara-saudara yang ingin membagikan apa yang terjadi di sekitar Anda. Mungkin Anda dimanapun Anda berada, Sabang sampai Merauke, bisa mengirimkan SMS kepada kami melalui telepon yang tertera pada layar televisi Anda sebelah kanan, ataupun BlackBerry, ataupun apa saja, kita akan bagikan. Inilah sarana yang kita akan gunakan selama Nubuatan Dalam Berita, untuk kita bisa berbagi dan memberitahu apa yang terjadi di sekitar kita, supaya saudara-saudara kita setanah air dan mungkin se-Asia Tenggara bisa mengetahui apa yang terjadi hari ini. Oke. Pada redaksi kami ada sesuatu yang menarik. Kemarin adalah suatu hari yang berbahagia bagi saudara-saudara kita, umat-umat Katolik sedunia, dengan terpilihnya seorang paus yang baru. Nah, paus ini berusia 76 tahun, bernama Jorge Mario. Dia mengambil nama Pope Francis. Nah, kami mempunyai video yang akan kami putar untuk Anda melihat sama-sama. Anda bisa lihat di layar televisi. Oke, inilah prosesi di mana paus terpilih. Di saat kita melihat di layar televisi Anda, asap putih mengebul. Itu artinya paus yang baru sudah terpilih. Nah, kejadian ini baru saja terjadi kemarin. Dan bel yang berbunyi menandakan pimpinan Gereja Katolik yang baru menggantikan Paus Benedict XVI kini resmi mengambil posisinya sebagai paus. Nah, kita lihat kegembiraan umat-umat Katolik dari berbagai penjuru dunia datang ke St. Petrus Basilica di Vatikan untuk menyaksikan kejadian ini. Tentu ini juga suatu yang bermakna sejarah, di mana paus diangkat dan dia bisa punya kesempatan untuk bertemu muka dengan paus sebelumnya. Karena sejak 600 tahun lalu hal ini tidak pernah terjadi. Paus Benedict XVI adalah paus yang di dalam era modern ini mengundurkan diri. Kita tidak tahu mengapa, namun inilah langkah yang diambilnya, dan kebijakan ini tentunya sudah menggemparkan ya. Berita sudah beredar sejak bulan lalu, dan per Februari 28 dia mengundurkan diri. Dan paus yang baru ini mengambil nama Paus Francis. Dia mengambil ini untuk menghormati Saint Francis Assisi, yaitu santo di beberapa abad yang lalu. Nah, kita akan melihat tentunya berita-berita yang menarik seputar pemilihan paus yang baru ini, dan tentu banyak spekulasi-spekulasi yang akan muncul, begitu banyak cerita-cerita kegembiraan, tentu juga tidak kalah banyak beritanya orang yang menentang dengan terpilihnya paus yang baru. Ini Paus Francis adalah paus yang pertama terpilih dari dataran Amerika. Nah, ini juga paus yang pertama yang berasal dari Society of Jesus atau Jesuit. Kita tahu Jesuit adalah suatu kelompok ataupun order di dalam gereja Katolik yang didirikan oleh Saint Ignatius Loyola di abad 16. Nah, tentu banyak cerita-cerita seputar pergerakan Jesuit ini. Tentunya banyak hal-hal positif yang telah dilakukan, namun banyak juga hal-hal yang telah menuai begitu banyak kontroversi.
Sehingga banyak yang menspekulasikan bahwa pergerakan Jesuit ini adalah suatu yang patut diperhatikan di kancah dunia internasional. Ya, sementara video masih berjalan, masih diputar, banyak SMS juga yang sudah masuk yang memberitakan mengenai hal ini. Oke, kita ada beberapa hal yang menarik mengenai Paus Jorge Mario Bergoglio. Nah, ini dia adalah orang Argentina, mungkin lahir dan besar di Argentina, namun ayahnya adalah seorang Italian. Ya, yang lucu adalah sudah beberapa kali kita melihat, tentunya saudara-saudara juga pemirsa di rumah mengetahui mengenai nubuatan yang ditulis oleh Saint Malachi. Ya, Saint Malachi ini katanya menulis suatu buku di abad ke-11 yang mengatakan bahwa dia sudah bisa meramal, dia meramal 111 paus yang akan hidup sejak dia menulis buku tersebut. Nah, 111 paus ini, paus ke-111 kebetulan adalah Paus Benedict XVI sendiri. Dan sesudah itu dia mengatakan bahwa dalam nubuatannya paus yang ke-112 atau sesudah ke-111 ini adalah paus yang terakhir katanya. Nah, ini adalah sesuatu yang menarik saudara-saudara ya. Seluruh umat-umat manusia di dunia ini yang tertarik mengenai nubuatan ataupun yang belajar mengenai Alkitab dan firman Tuhan sedang menunggu apa yang akan terjadi. Nah, tentu menurut nubuatan yang sudah ditulis ini, ya kita tentu umat-umat Tuhan yang percaya kepada Alkitab, siapa saja bisa bernubuat, siapa saja bisa mengatakan hal-hal dan segala macam. Tentunya tetapi kita hanya memakai firman Tuhan saja, yaitu Alkitab sendiri. Apa itu Alkitab? Ya, firman Tuhan, dan firman itu bersama dengan dia, firman itu juga Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1, jangan lupa itu. Jadi segala sesuatu bisa kita lihat dari kacamata Alkitab sendiri. Nah, bagaimana dengan nubuatan yang mengatakan ini sesungguhnya paus yang terakhir? Nah, saudara-saudara kalau mempunyai tanggapan atau masukan mengenai ini atau informasi-informasi, berhubung berita ini masih 1 hari usianya, banyak informasi yang kita belum sempat gali. Mungkin saudara-saudara yang mempunyai informasi mengenai paus yang baru ini, mungkin ada yang kenal, mungkin ada yang dulunya mungkin pernah berkenalan atau dan sebagainya. Kami tunggu SMS-nya di layar yang ada di layar televisi Anda. Sementara itu ada 13 fakta yang saya dapatkan di guardian.co.uk mengenai 13 fakta mengenai paus yang baru itu, yaitu Paus Francis. Ya, sangat sukar menyebut namanya, Jorge Mario Bergoglio. Nah, ini kedengaran seperti Italian tapi dia orang Argentina. Fakta-fakta yang menarik mengenai beliau. Apa yang kita ketahui mengenai Pope Francis? Yang pertama katanya, dia orangnya sederhana. Dia suka berjalan dengan kemana-mana dengan bus, dan dia juga pernah hidup 50 tahun dengan paru-parunya hanya satu, karena paru-paru yang satu lagi diangkat karena dia pernah kena infeksi. Sangat menarik ya. Dan dia adalah seorang anak dari orang Itali yang bekerja di railway worker, yaitu kereta api, membuat jalur kereta api. Dia adalah ahli kimia juga. Dia adalah orang non-Eropa, paus yang non-Eropa di zaman modern ini, yang pertama kali ya. Dan dia juga mengatakan bahwa adoption by homosexuals is a form of discrimination against children. Orang yang homoseksual lalu mengadopsi anak adalah suatu tindakan yang diskriminasi. Namun kontrasepsi bisa dipakai untuk menghindari infeksi. Ya, ini juga jarang-jarang juga ya
Ini juga di luar tradisi di mana biasanya paus strict atau keras mengenai penggunaan kontrasepsi. Di tahun 2001 juga dia pernah membasuh kaki orang-orang yang mengidap AIDS, dan dia juga berbicara dalam bahasa Italian, bahasa Spanyol, dan bahasa Jerman. Dia juga dia tinggal secara sederhana, dan dia juga mengatakan pada orang-orang Argentina tidak perlu datang ke Roma hanya untuk merayakan, namun berikan uang-uang itu kepada orang-orang miskin. Sangat baik ya. Dikatakan di tahun 2005 di saat Benedict XVI diangkat, dikatakan bahwa dia sebenarnya adalah yang terpilih terbanyak kedua. Ya. Dan juga dia setelah menulis beberapa buku tentunya, dan juga dia mempunyai pandangan yang konservatif dalam gereja, dan dia mengkritik beberapa imam-imam atau pastor-pastor yang menolak untuk membaptis bayi-bayi yang lahir dari ibu yang single mothers. Apa itu single mothers? Ibu yang yang tidak punya suami lah ya. Oke. Sangat menarik ini. Sepertinya orang yang baik. Ya tentunya kita mengharapkan bahwa siapapun yang terpilih menjadi paus, kita harapkan bahwa dia bisa memimpin umat-umat gereja Katolik untuk kembali kepada firman. Ya, jangan lupa firman itu adalah Allah sendiri. Firman itu adalah Tuhan sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Saya yakin saudara-saudara umat-umat Katolik dimanapun Anda berada, Anda percaya firman Tuhan adalah tulisan inspirasi dari Roh Kudus sendiri, karena itu adalah buah pemikiran dari Kristus. Tidak ada pemikiran manusia yang bisa diletakkan di atas Alkitab itu sendiri. Karena saya mendengar banyak saudara-saudara kami dari gereja yang dipimpin oleh Paus ini mengatakan bahwa gereja itu di atas Alkitab, tidak perlu ini Alkitab ini nomor 2. Kalau nomor 2 bisa jadi nomor 1000 sekalian. Tetapi kalau kita perhatikan secara seksama, firman Tuhan itu adalah penting. Nah, tidak ada yang di atas firman Tuhan. Oke. Beberapa fakta yang menarik juga seputar pemilihan paus ini. Pemilihan paus seperti kita tahu tahun, mungkin tidak perlu ditampilkan gambarnya, saudara. Hari Selasa lalu 115 kardinal berkumpul di Sistine Chapel, yaitu di satu chapel di St. Peter's Basilica di Vatikan. Nah, mereka ini berkumpul, namun pada hari pertama mereka berkumpul tidak berhasil untuk memilih seorang paus pada saat pertemuan pertama. Lalu mereka kembali ke hotel dan juga mungkin bincang-bincang dan melobi dan sebagainya. Kemudian kembali, rencananya pemilihan akan dilakukan hari Sabtu besok ini, namun mungkin karena satu hal kemudian dipercepat. Nah, akhirnya kemarin dilakukan kembali, yaitu dipimpin oleh Monsignor Guido Marini yang memimpin upacara tersebut. Ya, dia yang menutup pintu secara resmi, mengatakan semuanya harus keluar, extra omnes. Semuanya tidak boleh di dalam. Pertemuan ini sangat rahasia. Lalu conclave atau perkumpulan yang memilih paus ini kemudian menulis di setiap balot kertas pemilihan yang bertuliskan Eligo in summum pontificem, artinya saya memilih untuk menjadi supreme pontiff. Apa itu supreme pontiff? Supreme pontiff itu adalah paus yang tertinggi ya. Lalu dia memegang kartu tersebut dan dimasukkan ke dalam satu kotak. Dia katakan, saya memanggil Kristus Tuhan sebagai saksi, inilah pilihan saya. Siapa yang saya pilih menjadi paus. Nah, ini yang menarik adalah pemilihan tentunya tidak seperti pilkada itu. Bisa saja ya, suara tidak langsung
bisa diterima secara bulat pada saat yang bersamaan. Dan inilah yang terjadi saat pemilihan itu. Jadi pemilihan itu mungkin kalau kita dalam bahasa politik kita ronde kedua lah mungkin ya. Oke, namun ada satu fakta lagi bahwa dia ini datang dari Jesuit. Nah, kalau kita tahu Jesuit ini tadi seperti saya katakan, Jesuit ini adalah suatu orde atau ordo yang kontroversial, saudara. Ya, keberadaan Jesuit ini sering menuai kontroversi dan juga banyak tulisan-tulisan atau buku-buku menyebutkan bahwa mereka juga terlibat di balik penembakan Abraham Lincoln dan juga di balik pembunuhan John F. Kennedy dan sebagainya. Kami di sini tidak akan mengupas segala sesuatu yang bersifat kontroversi, namun mengundang saudara-saudara untuk pakai hikmat yang Tuhan berikan, kembali kepada firman Tuhan, dan juga tentu kita melihat fakta-fakta sejarah, ya. Jangan mendengarkan kata orang saja atau kata kami saja ataupun apa. Jikalau ujilah segala sesuatu dengan firman Tuhan dan dimanakan kebenarannya. Oke. Kami yakin banyak cerita yang akan muncul berkaitan dengan pemilihan paus ini, dan ada juga beberapa gambar-gambar yang saya mau bagikan. Banyak ini maaf, ini agak lambat sedikit. Ada banyak spekulasi-spekulasi, cerita-cerita, dan mungkin kerinduan-kerinduan dan harapan-harapan saudara-saudara kita dimanapun Anda berada. Dan ada yang meng-SMS masuk, tolong sampaikan kepada paus yang baru supaya saya dapat mujizat uang banyak sekali lagi untuk bantu saya dengan doa. Saudara kita yang paling sering mengirimkan SMS dengan nada yang sama, layangkanlah doa itu kepada Tuhan, bukan pada manusia, saudara kami yang terkasih. Oke, sementara kita menunggu juga SMS yang lain, ini beberapa foto yang, tapi kenapa tidak bisa jalan ini? Oke. Baiklah, karena ada gangguan teknis gambar tidak bisa tampilkan. Nah, sekelumit mengenai Jesuit ini, begitu banyak, ada ratusan buku jika kita mau menggali mengenai siapa di belakang Jesuit dan siapa mereka ini. Banyak hal-hal yang dilakukan yang positif, yaitu kemanusiaan dan juga membantu orang-orang miskin dan juga hal-hal yang baik. Namun kenapa nama yang dikaitkan dengan ordo ini begitu kental dengan hal-hal yang mungkin bisa menuai kontroversi, bahkan menyinggung saudara-saudara kita di Katolik. Mari kita mengundang saudara-saudara untuk melihat lebih jauh lagi ke tatanan dunia sekarang ini. Nah, banyak kejadian-kejadian di dunia ini yang tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan oknum-oknum di Jesuit yang bergerak di belakang Illuminati dan Freemasonry dan sebagainya. Ada satu artikel yang menarik. Saya ambil artikel ini dari saudara, mungkin tidak usah ditampilkan di layar, namun saya akan bacakan, yang ditulis oleh Hakim Khan. Hakim Khan adalah seorang Muslim yang berusia 27 tahun, adalah orang Amerika yang tinggal di Chicago. Mengatakan bahwa Illuminati ini saudara, kita sering sekali membahas mengenai Illuminati dan Freemasonry dan sebagainya. Mereka ini adalah pergerakan-pergerakan atau secret society atau society perkumpulan rahasia. Dan banyak yang mengatakan dan terbukti sendiri bahwa mereka ini menyembah Lucifer
Nah, satu hal yang menarik, kenapa Lucifer disembah? Karena mereka percaya Lucifer itu bukan iblis. Lucifer itu adalah Lucifer itu adalah malaikat yang membawa terang katanya. Nah, yang menarik di sini adalah kaum Freemason ini tidak percaya bahwa Kristus adalah raja, namun mereka mengatakan Lucifer adalah pemimpin dunia. Nah, kalau Anda tertarik menggali mengenai hal ini, inilah yang dipercayai oleh orang-orang yang tergabung dalam secret society seperti Freemason dan Illuminati dan sebagainya. Nah, lucunya mereka ini menguasai seluruh aspek kehidupan Anda dan kita semua. Nah, mereka menguasai semua yang dinamakan media. Mereka menguasai juga semua industri-industri seperti perfilman, entertainment, dan bahkan pendidikan sekalipun, bahkan politik. Mereka bergerak di semua aspek kehidupan kita, sehingga pekerjaan mereka ini sangat rapi, hanya untuk bertujuan satu, yaitu membawa semua pemerintahan dan semua manusia di bawah satu kepemimpinan atau di dalam satu tatanan pemerintahan yang baru yang sudah sering kita dengar dinamakan sebagai New World Order. Nah, New World Order ini adalah rancangan atau tujuan satu-satunya yang dikejar oleh kaum Freemason ini dan Illuminati. Wah, saudara-saudara, terlalu banyak tulisan-tulisan yang menjelaskan bahwa inilah yang bergerak di belakang layar, menguasai semua aspek kehidupan kita, termasuk perbankan, bahkan fashion, bahkan semua entertainment, musik dan sebagainya. Tidak bisa sesuatu yang besar di dunia ini kecuali itu terkait dengan pergerakan mereka. Nah, inilah yang suatu artikel yang menarik. Hanya rangkuman saja saya bacakan di sini. Oleh Hakim Khan. Tadi saya sebut 27 tahun seorang Amerika yang tinggal di Chicago, beragama Muslim, mengatakan Illuminati ini membenci Tuhan dan membenci mereka yang percaya kepada Tuhan. Mereka juga membenci Kristen dan Islam. Ada satu zat yang mungkin ini gambarnya bisa diperkecil saja, saya akan bacakan di sini. Hanya ada satu zat yang Maha Pencipta. Kristen dan Islam mengajarkan ketundukan kepada rencana Tuhan. Nah, perhatikan ini. Pemuja setan Illuminati mengadu domba Kristen dengan Islam, memecah belah kemudian menaklukkannya. Itulah mengapa mereka menyalakan serangan 11 September 2001 kepada umat Islam. Nah, ini saudara-saudara, ini kalau sudah lama tidak mendengar berita seperti ini, kenapa serangan 11 September ini dikaitkan dengan terorisme yang didalangi oleh Al-Qaeda? Sebenarnya tidak ada kaitannya dengan Islam. Ya, Islam ini sudah menerima pukulan yang sangat keras karena tudingan negara barat yang membuat propaganda itu tersebut akhirnya menjadi suatu yang dipercaya oleh seluruh manusia di bumi ini. Inilah yang terjadi, di mana perpecahan sedang terjadi. Dunia barat yang identik dengan Kristen, walaupun mereka juga bukan Kristen yang menurut firman Tuhan, dengan dunia Islam. Ya, serangan 11 September 2001 ini sudah kita ketahui adalah pintu di mana pemerintahan Amerika membuat begitu banyak kebijakan-kebijakan yang mereka buat dalihnya adalah untuk melindungi masyarakat, namun sesungguhnya mengambil kebebasan atau mengambil hak asasi manusia di Amerika dan juga nanti di seluruh dunia. Nah, inilah pergerakan Illuminati dan Freemason di belakang layar, dan seringkali, tidak jarang, pergerakan Jesuit juga berada di baliknya. Nah, mari kita berpikir secara objektif dulu, jangan subjektif. Tentu kita ini bukan suatu karangan belaka, ini adalah
ratusan riset yang mengatakan dan juga pelajaran yang membutuhkan makan waktu yang sangat-sangat panjang tentunya ya. Namun lanjut lagi dikatakan oleh Hakim Khan dalam agenda dalam artikelnya, dewasa ini perkawinan dan keutuhan keluarga berada di bawah serangan yang terus-menerus. Islam mendefinisikan dengan jelas peran alami, baik pria maupun wanita. Dengan demikian benar-benar memerdekakan dan memberdayakan keduanya. Ya, sangat baik ya. Ternyata begitu banyak juga kesamaan dengan firman Tuhan. Bahwa Tuhan pun mempertegas peran laki-laki dan peran wanita. Nah, karena itulah kesempurnaan Tuhan yang diserang oleh mereka. Kadang-kadang apa yang Anda baik, Anda anggap buruk bagi Anda, akhirnya menjadi suatu buah rahmat yang tidak terduga. Saya bekerja sebagai sales di perusahaan telekomunikasi besar selama 5 tahun sebelum berhenti karena lingkungan pekerjaan perusahaan yang tidak manusiawi. Bagi saya pengangguran merupakan hal yang baik karena banyak waktu berharga untuk berpikir secara mendalam dalam mencari kebenaran. Walaupun terlahir sebagai Muslim, namun baru melaksanakan ajaran Islam telah proses ini. Melalui penemuan saya, jadi jelas bahwa Illuminati mencoba untuk secara sistematis menyingkirkan Tuhan dari kehidupan kita, dan mereka lah kemudian yang memainkan peran Tuhan. Nah, ini adalah suatu baik, kita kembalikan layarnya. Ini suatu yang menarik bahwa ada suatu permainan dan juga ada beberapa konsep-konsep ide-ide yang dijalankan oleh Illuminati ini yang kemudian membingungkan khalayak umum, masyarakat atau manusia pada umumnya. Contohnya dalam hal ya tadi mengenai homoseksuality, ya, homoseksualitas. Ya, Alkitab baik Al-Qur'an juga jelas memperjelas peran laki-laki dan wanita. Namun mengapa yang terjadi sekarang ini yang didorong oleh Illuminati adalah suatu disambiguation, suatu kebingungan yang disodorkan, yaitu laki-laki yang ingin menjadi wanita, wanita yang ingin menjadi laki-laki, dari fashion dan dari kalau kita melihat tayangan-tayangan yang sedang dinikmati anak-anak muda mungkin di K-pop. Siapa yang nggak tahu K-pop di sini sekarang? Anak-anak muda lihat sekarang laki-laki yang dibuat seperti perempuan memang. Dan perempuan-perempuan yang dibuat seperti boneka. Ya, inilah yang diciptakan oleh salah satu agendanya supaya terjadi kebingungan. Itu hanya satu aspek. Bagaimana dengan aspek politik lainnya? Bahkan aspek-aspek agama pun yang membingungkan disodorkan oleh kaum-kaum globalis ini. Contohnya apa? Jika kita lihat dari yang sangat lucu sendiri ya, kita bisa melihat Alkitab jelas mengatakan bahwa Tuhanlah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dalam 6 hari kerja secara literal. Namun hal ini dibantah oleh Jesuit sendiri, membantah. Dengan apa? Membuat satu teori yang kita kenal sebagai Big Bang Theory. Nah, kalau Anda sendiri melihat teori Big Bang itu datang dari mana? Bukan bukan dari Charles Darwin, bukan dari ateis, namun dari Jesuit sendiri. Coba pelajari Big Bang Theory. Siapa yang mengarang? Nah, ini adalah beberapa contoh yang sedang disodorkan kepada kita melalui agenda-agenda Illuminati dan sebagainya. Jadi kami hanya membawa hal-hal ini untuk menjadi suatu perhatian kepada Anda, di mana apa yang sedang terjadi, apa yang sedang didorong atau disodorkan kepada Anda semua adalah hal-hal yang sesungguhnya menjauhkan Anda sendiri dari firman Tuhan itu. Oke, kembali kalau gitu apa kaitannya dengan berita kami tadi yang berkaitan dengan Jesuit ataupun pengangkatan yang paus yang baru dan sebagainya? Kita harus melihat apakah peran-peran mereka. Ya, tentunya paus ini sejak beberapa abad
perannya di dalam dunia politik Eropa dan dunia sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar, jauh lebih besar daripada yang Anda bisa bayangkan. Jadi jika ada suatu agenda-agenda politik ataupun kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pimpinan-pimpinan dunia, kita harus selalu peka melihat adakah agenda-agenda iblis masuk ke dalam aspek kehidupan Anda. Apakah melalui itu entertainment, apakah mungkin melalui perbankan, atau mungkin ketergantungan Anda dengan makanan atau obat-obatan tertentu. Itu adalah semua yang diciptakan supaya kita jauh dari apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam dunia ini. Oke? Oke. Saudara, saya tidak akan membahas SMS yang masuk namun tidak berkaitan dengan pembicaraan kita sekarang ini. Begitu juga jika Anda mempunyai pertanyaan atau mungkin tambahan yang berkaitan dengan topik kita ya sekarang ini, mari kita bicarakan bersama-sama. Nah, ada yang tadi dikatakan banyak hal-hal yang membingungkan yang kemudian disodorkan oleh kalau secara kasar bisa dikatakan penyembah Lucifer ini ya, penyembah iblis. Ya, penyembah iblis ini bukan orang-orang yang menyeramkan yang kemudian punya tanduk atau mungkin warna merah, punya ekor. No, tidak demikian. Ini adalah orang-orang yang seperti Anda dan saya, namun mempunyai konsep-konsep atau ajaran-ajaran yang membingungkan. Ya, rupanya di dalam Al-Quran juga seperti di dalam Alkitab ada figur-figur yang dikatakan sebagai antikristus, atau mungkin dengan bahasa yang lebih dikenal oleh orang-orang Muslim adalah Dajjal. Apa itu Dajjal? Nah, Dajjal adalah oknum yang dikatakan yang membawa kebingungan. Ya, banyak mengenai Dajjal ini tidak disebut secara lantang di Al-Quran, namun melalui hadits-hadits dan tulisan-tulisan tokoh-tokoh Islam banyak menggambarkan Dajjal ini. Dan Dajjal ini adalah orang yang membingungkan, yang membawa konsep-konsep yang akhirnya membawa kita jauh dari dari firman Tuhan, atau dibilang kalimatullah, firman Tuhan sendiri. Ya, kita bisa melihat adakah hal-hal yang membingungkan yang membawa kita akhirnya tidak percaya lagi pada Alkitab. Anda menjadi saksi sendiri. Oke. Mengenai New World Order, tadi saya sebutkan. Apa itu New World Order? Itu adalah tatanan dunia baru yang sedang dirancang oleh tokoh-tokoh kita ini, baik dari Freemason atau tokoh-tokoh seperti Illuminati dan sebagainya. Nah, apakah Paus pernah mendorong? Apakah Paus yang sekarang belum kelihatan ya, mungkin Paus-Paus yang dulu pernah mendorong konsep New World Order ini kepada umum. Ya. Nah, kita lihat di koran San Francisco Chronicle hari Jumat Mei tanggal 3 tahun 1991. Ya, beritanya saya tidak bawakan di sini. Namun Paus sedang menyatukan seluruh dunia, ya, memanggil untuk diadakannya atau diciptakannya suatu tatanan dunia baru, the New World Order. Ya, New World Order ini bukan Paus saja yang pertama mencetuskan. George W. Bush juga pernah mengatakan di tahun 1989. Bahkan beberapa abad lalu juga Nero juga pernah mendorong suatu konsep yang sama. Bahkan Nimrod juga ingin menyatukan seluruh dunia. Namun orang-orang ini gagal karena tidak membawa firman Tuhan ya ke dalam agenda mereka. Nah, siapa lagi yang menyebutkan mengenai New World Order? Albert Einstein mengatakan, mankind's desire for peace can be realized only by the creation of world government.
Kerinduan umat-umat manusia untuk suatu damai hanya bisa diciptakan oleh pemerintahan dunia. Ya. Oke. Ini dalam tulisannya George Blount, yaitu bukunya Peace Through World Government, yaitu damai melalui pemerintahan dunia. Siapa lagi yang mengatakan New World Order? Winston Churchill. Nah, ini adalah mantan Perdana Menteri Inggris beberapa puluh tahun lalu, mungkin di tahun 40 sampai 50-an ya. The creation of an authoritative world order is the ultimate aim toward which we must strive. Dari pendirian suatu pemerintahan dunia yang otoritatif adalah tujuan yang mutlak yang harus kita perjuangkan. Ya, Charles de Gaulle juga, ini presiden dari Prancis, mengatakan, nations must unite in a world government or perish. Negara-negara harus bersatu di dalam suatu pemerintahan dunia, atau kalau tidak begitu bisa apa? Bisa binasa. Ada lagi mungkin. The only possibilities are now world government. Jadi satu-satunya kemungkinan hanya pemerintahan dunia. Nah, inilah saudara-saudara yang sedang digodok oleh pemimpin-pemimpin. Nah, ada yang lagi mengatakan ini, we must move as quickly as possible to a one world government. Kita harus bergerak secepat mungkin menuju suatu pemerintahan dunia yang tunggal, suatu agama yang tunggal, apalagi, dan satu pemimpin dunia yang hanya satu. Nah, ini menarik ini saudara-saudara. Inilah yang sedang dilakukan oleh orang-orang pimpinan-pimpinan, pemimpin-pemimpin dunia. Nah, yang mengatakan ini terakhir adalah Robert Mueller. Robert Mueller adalah former assistant secretary asisten sekjen dari PBB dulu. Nah, yang menarik mengenai Robert Mueller ini, dia adalah peraih juga hadiah Nobel untuk pendidikan di tahun 1989. Kemudian dia kalau tidak salah menjadi chairman dari UNESCO. Ya. Nah, mengapa demikian? Karena dia mempunyai suatu kurikulum. Nah, Robert Mueller ini mempunyai kurikulum untuk anak-anak Anda, anak-anak didik Anda, yang bernama World Core Curriculum, WCC, World Core Curriculum. Nah, kurikulum ini yang menarik adalah konsep-konsep teosofi, konsep-konsep satanisme atau New Age masuk ke dalam kurikulum ini, sehingga kurikulum inilah yang diadopsi oleh institusi-institusi pendidikan dunia sampai hari ini. Nah, kenapa demikian? Karena inilah agenda dari PBB sendiri untuk menyatukan semua umat-umat manusia. Nah, apa yang bahaya? Ya, saudara cari tahu sendiri kenapa World Core Curriculum oleh Robert Mueller ini adalah bahaya. Nah, apapun yang keluar dari seorang satanis atau seorang penganut penyembah iblis, saudara-saudara, kita harus berhati-hati. Robert Mueller ini adalah seorang New Age, adalah seorang satanis sebenarnya. Kalau kita lihat agenda-agenda pendidikannya, membuat anak-anak itu akhirnya percaya kepada diri sendiri saja. Ya, dia tidak menekankan suatu disiplin atau penyangkalan diri, atau anak-anak diajarkan untuk mengendalikan dirinya seperti yang diajarkan oleh Alkitab. Namun anak-anak kecil dari umur-umur kecil sudah dipaksakan untuk percaya pada dirimu sendiri. Ikuti kata hatimu. Nah, ini ikuti kata hati adalah satu pepatah yang menarik ya. Apakah itu Alkitabiah? Ya, tidak Alkitabiah sama sekali. Karena di Yeremia 17 ayat 9 dikatakan hati itu jahat dan menipu. Kita tidak boleh percaya kata hati. Kita harus selalu percaya kepada firman Tuhan.
Namun inilah yang sedang didorong kepada anak-anak kita, supaya anak-anak kita ini percaya kepada diri sendiri, bahkan tidak percaya kepada orang tua. Dan anak-anak ini diajarkan untuk berpikir secara global. Nah, apakah bahaya itu berpikir secara global? Berpikir secara global ini artinya tidak terpaut kepada hal-hal yang mereka katakan tradisional, hal-hal yang rohani. Ya, hanya berpikir global, yaitu demi kebersamaan, demi terciptanya suatu damai yang sejahtera dan sejati. Sementara Kristus katakan tidak ada damai sejahtera kecuali dalam Kristus sendiri. Oke. Ada pertanyaan? Bahan siaran ini apa ada di website Anda? Kami akan masukkan di dalam website, bisa juga. Namun ada yang lebih penting lagi adalah kami mengajak saudara-saudara selalu kembali kepada Alkitab. Ketahuilah bahwa agenda-agenda manusia sekarang ini sedang mengarahkan Anda semua untuk lebih percaya kepada diri sendiri, lebih percaya kepada kata hati, dan juga lebih percaya kepada tradisi manusia, lebih percaya kepada kata ini, kata itu, dan sebagainya, lebih dari percaya kepada Tuhan. Iblis ini sedang berhasil, sedang mau panen besar-besaran, karena kita tidak percaya lagi kepada kata Alkitab. Oke, kita akan mempunyai suatu pembahasan yang menarik lagi. Kita akan sambung pembicaraan kita besok berkaitan dengan New World Order. Ada beberapa hal yang menarik akan kita angkat dalam berita ini yang berkaitan dengan hal tersebut. Kami mengundang saudara-saudara untuk kembali lagi bersama kami di dalam acara Nubuatan Dalam Berita, karena begitu banyak hal yang kita harus perhatikan, saudara-saudara. Selain membaca Alkitab dan firman Tuhan, kita harus berkeliling melihat apa yang sedang terjadi, namun hanya melihat dengan kacamata nubuatan. Oke, kita akan mengakhiri perjumpaan kita dalam acara Nubuatan Dalam Berita ini, saudara. Terima kasih karena kebersamaannya. Untuk malam hari ini kita akhiri di sini, dan kita akan berjumpa di kali yang berikut. Semoga bermanfaat dan terus menggali firman Tuhan sampai Yesus datang. Tuhan berkati.